Ramai di media sosial, masyarakat ingatkan janji Gubernur Jawa Timur terkait perbaikan jalan 1 kali 24 jam. Ini videonya. Kalau masyarakat Jawa Timur menemukan ada jalan-jalan berlubang, mereka bisa menyampaikan kalau itu jalan Pemprov 1 kali 24 jam, saya ingin pastikan itu akan bisa diatasi. Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Ibu, kalau sudah janji sama masyarakat Jawa Timur, tolonglah ditepati. Buktinya banyak tuh masyarakat Jawa Timur yang mengeluh. Ibu sudah janji, kalau ada jalan rusak, langsung dilaporkan. Nanti 1 kali 24 jam langsung dilakukan perbaikan. Buktinya apa? Banyak jalan-jalan provinsi yang rusak. Berbulan-bulan gak diperbaiki, Bu. Ibu kalau pengen terpilih aja janji-janjinya manis. Sekarang sudah duduki jabatannya, malah meringis. Apa karena ibu sudah 2 periode, jadi tidak perlu melakukan gebrakan-gebrakan yang fantastis, yang mencuri perhatian masyarakat, ya. Jadi bekerjanya di zona aman saja, iya kan? Gak boleh gitulah, Bu. Janji adalah janji. Ibu ini adalah gubernur pilihan rakyat Jawa Timur, jadi harus menepati janjinya kepada masyarakat Jawa Timur. Iling lah, Bu, janji nih. Gebrakan, Bu, gebrakan. Ayo gebrakan. Jatim bangkit. Pamer. Buat gubernurku Khofifah ya. Suwe-suwe sampean tak ijolno kerupuk lho. Tak ijolno kerupuk timbang sampean di banding-bandingno karo gubernur Jawa Barat Kang Dedi. Pancen iya. Sampean kalau dibanding-bandingkan dengan gubernur Jawa Barat memang sampean gonok gebrakane yo. Yo. Contoh lah rakyatmu ku yo. Delok ya, wong Gresik ku yo sugih-sugih, wong Surabaya sugih-sugih. Apa maneh wong Surabaya, wong Gresik iku terkenal dengan tambang emas ya. Lah sampean dadi gubernur kok malah pamer-pamer pantun no media, malah pamer puisi no media. Isin tenan aku, isin. Contoh Kang Deddy Mulyadi ku yo contoh. Kok sampeyan ya Khofifah tak suwe-suwe tak ijolno rosokan, tak ijolno kerupuk nang indal-indul, suwe-suwe tak kilokno lho nang besi rosokan sesuwe. Iya. Sikilmu iku mlaku. Tanganmu iku nulis. Cangkemmu iku ngomong, pikiranmu iku mikira. Ya. Iki kanggo perubahan wong Surabaya, tunjukno wong Surabaya iku pinter-pinter, hebat-hebat, termasuk sampean sebagai gubernur Bu ojo sampean pamer-pamer nomek pantun. Gunane apa? Sampean kepen sekolah TK mana piye? Mau sekolah TK, mau sekolah PAUD, mau jadi pendekar syair berdarah seperti sandiwara tutur tinulari ku piye? Ya. Kang Deddy Mulyadi itu loh, berani terjun ke lapangan, terjun ke jurang, berani kok. Terjun nang peceren berani kok, terjun nang kalen juga berani, terjun nang got berani memarahi penduduknya. Demi apa? Demi warga kota Jawa Barat. Lah sampean sebagai gubernur kok sikile sampean taleni, tangane sampean taleni, omongane sampean taleni, pikire sampean gak mikir kok mati su. Aduh, tak ijolno kerupuk lho sampean. Tak ijolno kerupuk lho. Tak ijolno kerupuk lho sampean Khofifah susu ya. Tenan, nek sampean orang melaku tandur, orang melaku matun ning sawah, orang melaku nang pasar, tak ijolno kerupuk sampean, tak tekakno wong iku rosokan tak kon ngilu sampean ku. Sebagai wong Jatim ya jelas aku milih Bu Risma. Kapok aku milih Khofifah. Lah nyapa kapok? Ya jujur aja ya, selama Bu Khofifah itu menjabat jadi gubernur Jatim, saya sebagai warga Jatim asli sama sekali tidak menjumpai hasil kinerja Bu Khofifah di Jawa Timur. Wabil khususnya Jawa Timur paling barat, saya hampir tidak menjumpai apa hasil kinerjanya. Ada beberapa hal yang saya ingat dari Bu Khofifah, tapi beberapa hal ini yang membuat saya benar-benar kapok memilih Bu Khofifah. Yang pertama, ketika Bu Khofifah memberikan dana hibah 9 miliar ke pembangunan museum SBY dan Bu Ani di Pacitan. Bu Khofifah memberikan dana hibah 9 miliar itu ketika angka COVID di Jatim itu lagi naik-naiknya.
Ekonomi Jatim lagi jeblok-jebloknya. Warga Jatim lagi seret-seretnya cari makan, lagi susah-susahnya cari makan karena ada pembatasan sosial. Tapi ketika ada musibah yang menimpa seluruh Indonesia, termasuk Jawa Timur, Bu Khofifah sebagai gubernur malah sempat-sempatnya menyisihkan anggaran dari APBN sebesar 9 miliar untuk diberikan ke pembangunan museum SBY dan Bu Ani dengan dalih dana hibah. Inilah yang membuat saya kapok. Urgensi memberikan dana hibah ketika COVID di Jatim naik itu apa? Manfaatnya apa? Gunanya apa? Sebenarnya nggak ada. Ya agak nyangka aja gitu loh. Ketika daerahnya juga terdampak musibah besar sekelas COVID. Sebagai gubernur, Bu Khofifah malah menggadaikan kewajibannya mengurus rakyat. Dan lebih mengutamakan balas budi memberikan dana hibah sebesar 9 miliar kepada orang yang sudah mengusungnya jadi gubernur. Ini yang membuat saya kapok. Ya meskipun pada akhirnya rencana memberikan dana hibah 9 miliar kepada Museum SBY dan Bu Ani di Pacitan ini gagal. Tapi gagalnya rencana memberikan dana hibah ini bukan atas dasar kesadaran Bu Khofifah, bukan. Tapi karena masalah ini viral di media sosial. Dan yang kedua yang membuat saya kapok memilih Khofifah dan Emil Dardak adalah ketika Emil Dardak menggugat perpanjangan masa jabatan ke MK. Dan ketika MK meloloskan gugatan perpanjangan jabatan itu dan hasilnya Khofifah dan Emil Dardak boleh melanjutkan jabatannya sampai Februari 2024, lucunya masa jabatan yang sudah diperpanjang itu malah dipakai Khofifah dan Emil Dardak untuk cuti jadi juru kampanye. Padahal alasan Bu Khofifah dan Emil Dardak ingin memperpanjang jabatan katanya untuk meneruskan program, katanya untuk menyelesaikan program. Tapi nyatanya apa? Faktanya apa? Bukti di lapangan apa? Tidak ada program yang selesai, tidak ada program yang diselesaikan. Malah dipakai untuk cuti kampanye. Malah jabatannya itu dipakai untuk aksesoris kepentingan elektoral dia dan golongannya gitu loh. Saya sebagai warga Jatim melihat ada gubernur yang mempermainkan jabatan demi untuk kepentingan politik. Saya merasa dirugikan gitu loh. Nah, kalau Bu Khofifah dan Pak Emil Dardak kelakuannya kayak gini, wajar banget dong kalau saya kapok memilih mereka. Wajar banget kan kalau saya nggak ingin mereka menjabat sebagai gubernur dan wakil di provinsi saya tinggal. Wajar banget kan kalau saya lebih memilih nama baru kayak Bu Risma. Apalagi Bu Risma ini citranya juga baik. Jadi Walkot Surabaya 2 periode dan sekarang menjadi Menteri Sosial. Apalagi selama jadi Walkot Surabaya, citranya juga baik, memperbaiki sistem pemerintahan, memperbaiki tata kelola Surabaya, memperbaiki keindahan Surabaya, dan lain-lain. Dan apalagi ketika Bu Risma jadi Mensos, Bu Risma ini orangnya nggak tegaan. Saya lebih memilih orang yang punya hati kayak Bu Risma daripada orang yang jelas-jelas sudah mempermainkan jabatannya demi untuk kepentingan dia dan golongannya. Kita bercerita sedikit guys. Ini menurutku sendiri ya. Yang masuk neraka paling dalam itu aku pikir pejabat-pejabat. Kita nggak usah ngomongin oknum lah ya. Kalau oknum itu 1, 2, 3. Kalau sudah 75% itu bukan oknum lagi sudah. Menurut aku kenapa saya bilang seperti itu? Oleh karena pejabat, polisi, hakim yang punya titel-titel itu sebelum dia menjabatkan disumpah dulu di kepalanya sama Al-Quran kan. Nah, setelah jadi ya ada yang memeras, ada yang ingkar janji, segala macam, korupsi, ya kan? Itu dia bersumpah. Dibandingkan Pecun, kurasa masih lebih tinggi derajat Pecun dibanding pejabat-pejabat yang korupsi atau memeras itu menurutku ya. Karena kenapa? Pecun dia berbuat seperti itu oleh karena dia kedesak. Itu pun tidak mencukupi. Dan Pecun juga tidak bersumpah. Dia melakukan itu tidak bersumpah di atas Al-Quran kepalanya. Tidak. Beda sama pejabat. Dan Pecun juga bekerja keras dibandingkan pejabat, kerjanya santai di AC segala macam, gajinya sudah miliaran, masih saja mereka korupsi, meras atau menipu segala macam. Aku pikir seperti itu sih. Nggak usah bilang oknum. Kalau oknum itu 1, 2, 3.
Kalau sudah 75%, 85% pejabatnya, polisinya, anggota dewannya, jaksanya, nggak bisa dibilang oknum. Dan satu lagi, ini yang baiknya, apabila pejabat, polisi, dokter, hakim, presiden, maupun dokter, apabila dia bertugas dengan baik, dengan benar, termasuk ustadz kiai itu termasuk juga, apabila dia bekerja dengan baik, dengan benar, dengan jujur, dengan arif, adil gitu ya, pahalanya akan ekstra, dia bakal dapat pahala ekstra. Begitupun sebaliknya, apabila dia melanggar dengan janji-janjinya, dia akan mendapatkan dosa yang ekstra juga. Benar nggak sih seperti itu?